Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Febiola Febriani, dari jurusan Tadris Kimia IAIN Batu Sangkar. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang asam dan basa. Menurut Arrhenius, asam adalah senyawa yang apabila dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion H+. Contohnya HCl, H+ ditambah Cl-. Sedangkan senyawa basa adalah senyawa yang apabila dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion OH-. Contohnya NaOH, Na+ ditambah OH-. Selanjutnya menurut Bronsted-Lowry, yaitu asam adalah molekul atau senyawa yang memberikan ion H+ kepada zat lain. Sedangkan basa menurut Bronsted-Lowry yaitu senyawa atau molekul yang menerima ion H+ dari zat lain. Menurut Lewis, yaitu spesies kimia kosong yang mampu menerima basa dari adukan Lewis. Maksudnya di sini, spesies kosong tersebut dapat menerima struktur basa dari Lewis yang lainnya. Menentukan satu larutan bersifat asam atau basa dapat kita uji dengan kertas lakmus. Ada dua buah kertas lakmus yang dapat kita gunakan, yaitu lakmus merah dan lakmus biru. Larutan yang mengandung ion H+ atau asam akan merubah lakmus biru menjadi merah, sedangkan lakmus merah tetap berwarna merah. Maksudnya, pada larutan asam ini, warna yang dihasilkan adalah merah. Sedangkan pada larutan yang mengandung amin atau basa dapat mengubah warna merah menjadi biru. Maksudnya di sini warna biru tetap menjadi biru, tidak terjadi perubahan. Jadi pada larutan basa itu hasil yang dihasilkannya itu adalah warna biru. Terdapat juga indikator alami untuk pengujian asam basa, misalnya bunga kembang sepatu, bunga kertas, dan bunga lainnya. Itu dapat kita uji dengan larutan tersebut bersifat asam atau basa. Nah, untuk menentukan pH suatu larutan asam itu memiliki pH-nya kecil dari 7. Sedangkan larutan basa memiliki pH yang besar dari 7. Sedangkan larutan netral bersifat sama dengan 7 pH-nya. Untuk menentukan pH ini kita dapat menggunakan indikator universal. Larutan asam basa dapat kita lihat dengan pH-nya dengan konsentrasi yang sama. Pada larutan asam, pH asam kuat lebih kecil daripada pH asam lemah. Sedangkan pada larutan basa, pH larutan basa yang kuat itu lebih besar daripada pH basa lemah. Nah, pada pH larutan asam kuat itu berkisar sekitar 1-3, sedangkan pada asam lemah itu berkisar sekitar 3-5. Sedangkan pada larutan basa kuat itu berkisar sekitar 12-13 pH-nya, sedangkan basa lemah itu berkisar sekitar 9-11 pH-nya. Masuk kepada peran pH dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pH ini sangat penting untuk mengukur apakah suatu larutan bersifat asam atau basa. Contohnya pada kedokteran, itu mengukur obat-obat apakah obat tersebut mengandung pH asam atau basa. Sedangkan untuk kita dapat mengukur larutan yang kita gunakan itu bersifat asam atau basa, atau zat-zat yang kita gunakan itu bersifat larutan asam atau basa. Contohnya cuka itu asam, dan deterjen yang kita gunakan itu basa. Nah, sekian dulu pembahasan dari saya. Saya Febiola Febriani, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.